Contohnya adalah, hai, kenalin aku Rara dan ini video pertama aku yang aku upload di YouTube. Sebenarnya rada deg-degan nih mau upload konten ini karena pasti ada ketakutan nanti video ini sepi dan gak ada yang nonton. But rasa takut itu harus dilawan, kalau nggak mulai sekarang kapan lagi. Dan ini juga bisa jadi arsip. Ya siapa tahu aku kangen nih masa-masa kuliah sambil kerja. By the way, aku kerja sebagai talent management partner dari Ruang Guru atau sebut saja recruiter ya. Dan sambil menyambung studi di Universitas Ahmad Dahlan ngambil program studi magister psikologi. Aku ini baru masuk banget sih, masih semester 1 ya, ambilnya di semester genap kemarin. Oh iya, kalau teman-teman ada yang minat mau nyambung magister di UAD, nanti aku coba bikin video juga gimana sih tahap-tahapan ataupun untuk persyaratannya. Oke, biasanya pagi hari itu sholat subuh dulu, baru minum susu ya. Dan aku itu stokin susu yang udah jadi, karena kalau misalnya beli susu sasetan atau susu yang kotak itu mesti nyuduh pakai air hangat dan aku belum ada dispenser di sini. Kalau nyeduh pakai air dingin atau air biasa itu rasanya kurang ini ya, kurang kecampur gitu. Makanya decide untuk stok susu yang kotak ini aja. Nah, buku ini nih dari semalam ya belum aku beresin atau belum sempat beresin karena habis nyalin catatan statistik langsung rebahan dan langsung tidur. Karena susu udah habis, kita lanjutin catatan tadi malam. Jadi aku itu liatin catatan teman aku, mau bandingin sih, siapa tahu di catatan aku sendiri ada yang kurang. Karena biasanya di kelas itu aku ikut ngitung atau apa gitu, makanya gak sempat nyatat, akhirnya foto terus atau rekam video bapaknya lagi ngejelasin. Nah, makanya disalin ulang lagi sambil ingat-ingat nih pelajaran sebelumnya. Ayo, siapa nih dulu anak psikologi yang ngiranya nggak ada pelajaran matematika, ternyata ketemu sama yang namanya statistik. Oke, kita nggak akan pernah terlepas ya dari namanya hitung-hitungan ataupun statistik, apalagi di bidang ilmiah nih. Suka nggak suka, mau nggak mau harus tetap dikuasai atau setidaknya kita tahu. Karena penelitian juga butuh statistik. And finally clear, waktunya clean the desk. Karena di ruang guru itu masuknya jam 9. Oh iya, aku mau kasih tahu kalau aku tuh kerjanya masih WFA. Jadi makanya bisa sambil kuliah. But sebelum buka laptop mau nambah sarapan nih. Susu aja nggak cukup say pagi-pagi. Mau bikin telur mata sapi dulu. Ya, dengan tangan yang basah karena setiap ngambil peralatan atau ngambil barang itu pasti cuci tangan. Nah, biasanya sambil sarapan gini aku tuh nyempetin untuk belajar bahasa Inggris. Lebih ke listening sih. Karena aku ngerasa skill Inggris aku masih cetat banget. Makanya harus belajar terus. What will you wear on Halloween? That is a secret. I won't tell until Halloween comes. Just tell me. Why? I can. What about your costume? Cute. Yes, I like them. Let's come and see the miniature donkeys.
Oke, ini masih jam 9 kurangan ya, dan mau nyempetin untuk review buku dulu. Jadi kita ada tugas literatur review buku psikologi komunitas. Makanya mau cek-cek dulu deh. Oh iya, biasanya hari Rabu ini kita kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Tapi bapaknya lagi berhalangan, that's why kita kuliahnya unsinkron. Makanya kita sempetin dulu untuk kerja dan menugas. Oke, nikmatin dulu aja ya tugasnya. Dapat hidup dalam isolasi satu sama lain. Kehidupan individu dan kehidupan masyarakat saling terkait. Jadi buku psikologi komunitas ini tentang banyak cara di mana jalinan itu terjadi. Jadi salah satu contoh ataupun latihan kita itu adalah kita diberikan suatu cerita ya tentang tunawisma yang ada di Amerika Serikat. Dia hanya memandang hubungannya kenapa mereka tunawisma dengan karakter individu saja. Jadi kita juga harus melihat secara konteks ataupun secara lebih struktur. Terstruktur ini seperti apa? Salah satu contohnya adalah saat ini perumahan di Amerika Serikat sudah mulai mahal, yang mana nantinya masyarakat yang masih memiliki pendapat yang rendah dan lain-lain itu belum bisa membeli rumah ataupun menyewa rumah. Kita selama ini sering berpikir ketika berada dalam kemiskinan, kita berpikir bahwa mereka ini nih yang gak kerja keras, mereka nih yang malas, atau mereka nih yang menyebabkan diri mereka bisa berada di titik itu. Mungkin ada faktor individu yang menyebabkan hal tersebut, tapi juga kita harus melihat faktor secara konteks ataupun lebih luas. Kira struktural, dia ada dukungan dari keluarga. Itu tuh yang membuat kita harus berpikir secara konteks, bahwa tidak hanya individu yang bisa kita berikan intervensi, tapi lingkungan juga harus kita intervensi. Udah jam 9 nih, ayo kita kerja dulu. By the way, aku juga mau cerita pengalaman karir aku. Jadi 2021 itu aku kerja di Ruang Guru sebagai talent acquisition. Nah, tapi di akhir Desember aku dapat opportunity lain di Ekrut sebagai tech recruiter. Akhirnya Januari 2022 bergabung sebagai tech recruiter di Ekrut, tapi November 2022 kena layoff dan ditarik kembali, diajak sih ikut project sama anak Ruang Guru di bulan Januari 2023. That's why aku memutuskan untuk sambil nyambung kuliah atau S2. Sebenarnya di Januari 2023 itu aku udah mau sign kontrak sama company lain, but aku mikir lagi nanti nggak bisa sambil kuliah karena itu kerjanya onsite kan. Akhirnya ya udah deh, ambil di Ruang Guru aja yang memang masih kontraknya freelance, tapi ya menurut aku masih lumayan lah untuk salary-nya. Aku masih mau tetap sambil kerja nih kuliah karena ya tim-tim BU ya butuh uang. Jam 5 itu biasanya udah selesai kerja, udah selesai sing, akhirnya turun ke bawah buat ngambil ini di paket. Outer aku datang sambil cuci mata ya biar segar. Di bawah itu pemandangannya bagus sih menurut aku dan adem. Ini paketnya. Oke, selesai sudah rebahan dan main TikToknya, lanjut lagi nugas. Ini nyalin tugas yang udah aku bikin di kertas-kertas buram ke double folio karena ini akan dikumpul. Nah, lanjutin pembicaraan mengenai career tadi. Sambil freelance di Ruang Guru, aku juga sebagai career coach di Revoyu itu part time. Tapi bulan April kemarin udah selesai ya kontraknya. Dan sekarang fokus di Ruang Guru aja gitu. Di magister psikologi ini aku ngambil peminatan SDM karena ini emang lebih relate ya sama pekerjaan yang udah aku lakukan sebelumnya, dimana itu di bidang rekrutmen. Lain kali akan aku upload konten-konten yang pas lagi kuliah onsite ataupun kuliah offline,
karena hari ini emang gak ada kuliah ke kampus ya, agak membosankan juga. Terus gimana dong kalau misalnya ke kampus terus away dari pekerjaan? Gak apa-apa, aku tuh udah kasih jadwal aku ke PIC. As long as aku bisa memaksimalkan pekerjaan di waktu di luar kuliah, itu gak apa-apa kok. Jadi misalnya aku masuk kuliah jam 9 pagi, dimana jam 9 pagi juga waktu bersamaan ya kerja di ruang guru ataupun ambil absen. Nah, artinya aku kerja di jam 7 atau mulai dari jam 7. Jadi emang aku putar otak sih gimana caranya membantu waktu untuk tugas, kuliah, dan juga pekerjaan. Anyway, sekian dulu konten dari aku. Terima kasih banyak udah nonton. Gak bosan dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Aku harap teman-teman excited untuk menunggu konten aku selanjutnya mengenai uni life aku dan juga employee life aku. Bye-bye.